Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini bukan hanya melihat wajah Bapak Ibu, tetapi juga melihat wajah anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bukan hanya bangsa, tapi menjadi tonggak-tonggak gereja yang akan datang. Berapa lama lagi kita akan hidup? Mereka lah yang menjadi penerusnya. Bawalah mereka datang kepada Tuhan, datang ke sekolah minggu, ajari mereka supaya mereka lebih mengenal Tuhan, bukan hanya pencipta langit dan bumi, tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa bawa mereka kepada Tuhan. Pada pagi hari ini tema khotbah Hope is Spread. Kabarkan harapan itu. Harapan apa yang harus diberitakan, diberitahukan, dibagikan. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada dua orang. Tidak perlu ke depan karena pasti malu. Dan disuruh di depan di semua gini, tunduk semua. Ya, semua lihat tanah nantinya. Jadi gak perlu. Saya akan bertanya kepada dua orang. Satu pria, satu wanita. Yang berani aja lah ya, Tio ya. Dan Acen. Yang sudah senyum. Ya, memandang saya jadi semangat begitu ya. Nah, coba saya tanya. Kalau Acen mau dengar berita dari Muse, mau berita yang bagus dulu atau yang buruk dulu? Bagus dulu ya. Kalau Tio, bagaimana? Yang buruk dulu. Dua orang dengan satu pertanyaan jawabannya berbeda. Karena memang pilihannya ada dua ya. Jadi kalau sudah diambil oleh Cici Acen, Cici atau Tante, janganlah Tante ya, Cici. Kalau Ci Acen sudah mengatakan yang bagus diterima, sudahlah saya yang buruknya gitu ya. Supaya adil gitu. Kita juga sama-sama, mungkin di dalam hati kita kalau kita mau dengar berita yang mana dulu? Berita yang buruk atau berita yang bagus? Wah kalau bagus pasti kita udah suka cita gitu ya. Terus baru yang terakhir yang buruk. Maksudnya. Tapi kalau yang buruk dulu, tapi terakhir ada berita baiknya. Puji Tuhan, betul? Ya masing-masing tidak ada salahnya. Ya di dalam jawaban itu tidak ada salahnya. Nah, tetapi jawaban itu juga merupakan mungkin dalam hati kita. Ya, dalam hati kita, kenapa sih harus buruk dulu? Kenapa sih harus bagus dulu? Kita kadang nggak mengerti. Ya. Kenapa Tuhan kejadian itu harus kejadian yang buruk dulu dalam hidup saya. Menghancurkan hati saya, menghancurkan hidup saya. Tapi di balik semua itu, ada pelangi di matamu. Salah. Ada apa? Ada pelangi di setelah hujan. Wah luar biasa. Ada keindahan, ada kebaikan. Tapi bagaimana dengan murid-murid Yesus? Kisah ini dimulai adalah kisah sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Dan ini pernah saya khotbahkan, tetapi di atas dari bagian itu saya khotbahkan. Dan beberapa kali. Supaya mengingatkan loh, bahwa firman Tuhan itu ada sambungannya. Tidak tiba-tiba hanya titik itu, tapi bagaimana titik sebelumnya dan titik sesudahnya. Ya, sekarang kita lihat dulu bagian daripada firman Tuhan. Saya minta yang laki-laki, mana pria? Kaum pria mana? Musuh mau dengar. Mau di lantai 1, 2, 3, pokoknya dia pria.
Tolong bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Yang perempuan. Ya, yang wanita, yang perempuan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ada? Kalau sudah ada, saya. Bukan berarti saya perempuan terus jadi wanita laki-laki. Bukan. Saya sebagai pemimpin, sebagai pengkhotbah, saya akan membacakan Yohanes 16 ayat yang ke-7. Ya, sebenarnya ayat ke-7, tetapi saya mencoba untuk membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sambil kita perhatikan, membayangkan kejadian, waktu itu adalah di bagian rumah bagian atas. Waktu murid-murid Yesus berkumpul dan di situ juga ada Yesus. 12 murid Yesus dan juga ada Yesus di sana. Coba perhatikan, lagi tenang, Yesus mengatakan demikian. Ini berita buruknya atau berita bagusnya? Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia itu berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Silakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8-11. Lanjutkan. Terima kasih untuk bantuannya. Ternyata jemaat saya banyak perempuan. Betul nggak ya? Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika mereka berkumpul bersama Tuhan Yesus, perkataan atau ayat yang ke-7 ini mengatakan,
Sebelum segala sesuatunya terjadi. Terjadi di depan apa? Bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek, ya, tetapi jangka waktu yang panjang. Yesus mengatakan, tetapi aku mengatakan yang sebenar kepadamu. Aku mengatakan yang benar kepada ini sungguh-sungguh loh. Bukan omong kosong. Perhatikan baik-baik. Lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, kenapa Tuhan? Kalau Engkau tidak pergi, seharusnya Engkau menjadi bagian dari kami seterusnya. Engkau menjadi pemimpin kami, Engkau menjadi raja yang memimpin kami, yang membebaskan kami dari penjajahan Roma, bukan? Penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa? Siapa yang menggantikan Engkau Tuhan? Aku hanya ingin Engkau. Tidak ada yang lain. Berita ini, pemberitahuan ini, membuat hati para murid mendengar itu. Kalau Yesus pergi, kami semua dengan siapa? Siapa yang memimpin kami? Siapa? Dia. Siapa dia itu? Sampai di ayat ini. Murid-murid belum memahaminya. Ciri-cirinya di dalam ayat berikut mulai 8 dan seterusnya. Apa peranannya? Tetapi mereka mungkin berpikir murid-muridnya itu. Tuhan Yesus itu jadi pemimpin yang mau, mungkin Tuhan Yesus itu hanya di dunia itu datang hanya untuk mengajar. Hanya untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Apakah itu misi yang diberikan oleh Allah? Muridnya berpikir, aku bisa menerima berkat-berkat Tuhan kemana-mana. Gak ada makan, ada roti, ada ikan, dan kemudian bisa mencukupi begitu banyak. Apa yang kurang dari pemimpin ini? Dari kurang apa Yesus ini? Bukan itu rencana Allah sesungguhnya. Bukan hanya mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat mujizat-mujizat. Bukan itu sesungguhnya. Yang ingin Yesus katakan, bukan itu murid-muridku. Misi Allah itu misi yang besar. Bukan misi untuk pribadi. Bukan hanya misi untuk keluarga. Tapi misi dunia. Jemaat, pertanyaan yang muncul di tengah-tengah percakapan ini tentang perpisahan ini, sesungguhnya misi Yesus adalah bukan di sini. Kenapa ini bolak-balik ya? Pernyataan ini muncul di tengah-tengah percakapan perpisahan Yesus sebelum penyalibannya. Yesus tahu bahwa kepergiannya akan membawa kesedihan yang mendalam untuk murid-muridnya. Tapi bukan maksud Yesus supaya mereka sedih. Bukan. Karena ia menjanjikan akan datangnya penolong.
Parakletos. Seorang pembela, seorang penghibur. Yaitu Roh Kudus. Jadi misi Allah, rencana Allah yang besar, bukan hanya yang dikatakan oleh saya tadi. Hanya masalah makanan, masalah mengajar, masalah membuat mujizat jadi terkenal. Bukan itu. Tetapi Yesus harus masuk ke Yerusalem. Dia harus menderita. Mati di atas kayu salib. Belum selesai misi Allah itu. Sekarang dia masuk. Banyak orang yang mengetahui pelayanan Tuhan itu, Kristus itu hanya sebatas, ya itulah mengajar. Itu. Atau ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hanya mengerti bahwa ya itu sajalah ya tugas utama Kristus. Selainnya enggak ada. Tidak. Itu pendahuluan dia lahir. Terkenal bukan? Kalau dia lahir, apa anak-anak Natal? Coba tanya, kenaikan Tuhan Yesus kemana? Kapan? Tidak tahu mereka. Tapi ketika hari ini kita dengar firman Tuhan yang terakhir dari saya mengenai kenaikan Tuhan Yesus tentunya. Jangan salah. Kita harus tahu, ini ternyata misi dari rencana Allah ini, misi Allah ini belum selesai oleh Tuhan Yesus. Dan terus dikerjakan. Sampai dia mati di atas kayu salib, selesai misi Allah. Selesai tugas dari Tuhan Yesus, tugas utama. Setelah disalib, dia mati. Setelah 3 hari, dia bangkit. Setelah kebangkitannya, sempat dia bertemu dengan berapa orang, murid-muridnya berapa kali jumpa. R.C. Sproul, dia mengatakan, selama Yesus berada dalam tubuh manusianya dulu, kehadirannya terbatas. Dia di Yerusalem, secara fisiknya, betul? Kalau dia ke Betania, dia Betania di sana. Jadi semua kalau mau ibadah ke Yerusalem, semua harus ke Yerusalem. Kalau di Kalam Kudus di Padang, kalau yang di mana namanya di Jawa itu nggak sah. Salah. Inilah kenapa Yesus harus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dengan kehadiran Roh Kudus, Kristus hadir dalam hati setiap orang percaya di seluruh dunia. Yesus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Kalau Roh Kudus ada di sini, seharusnya mereka tidak sedih ditinggalkan Tuhan, bukan? Tuhan pergi. Kan karena mengutus penolong, pembela, Parakletos. Kalau demikian, apakah misi terbesar dan utama Yesus? Tadi saya katakan, dia pergi ke Yerusalem, menanggung penderitaan, mati di salib di Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga. Selesai? Selesai? Tidak. Saya tidak berharap juga kita mengharapkan Tuhan Yesus bikin inilah, bikin itu, mujizat, senang sekali. Wah Tuhan. Terus mati di atas kayu salib. Tapi puji Tuhan, 3 hari bangkit dan berjumpa dengan murid-murid Yesus. Tapi yang sekarang, dia panggil, dia berjanji. Kamu tunggu aku ya. Di Bukit itu. Kamu tunggu aku. Dan sekarang benar-benar mereka berkumpul, bukan di ruang atas, sekarang sudah sampai. Ketika Tuhan Yesus mati dalam misinya, murid-murid Tuhan Yesus lari, ketakutan. Tapi sekarang mereka berkumpul, untuk apa mereka berkumpul? Untuk apa Roh Kudus itu diberikan? Yesus punya misi yang besar dari Allah.
dan ingin melibatkan saudara dan saya. Makanya daripada itu dia mengatakan, aku lebih baik aku pergi. Bukan karena aku tidak mampu. Bukan karena aku tidak mampu mengerjakannya. Yesus tidak mampu mengerjakannya. Tidak. Yesus mampu. Tetapi Yesus Allah ingin melibatkan begitu banyak manusia di dunia ini. Jangan hidupnya sia-sia. Jangan hidupnya hanya untuk diri sendiri. Mengejar kekayaan, mengejar jabatan. Dan mengejar kebahagiaan diri sendiri. Bukan itu. Maka Yesus pada waktu dia naik ke surga. Mau naik ke surga. Sebelumnya dia berpesan, bukan? Diambil dari yang pertama tadi, ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa. Suruh apa? Semua bangsa, suruh pergi. Bukan suruh duduk saja. Pergi, jadikan semua bangsa. Jadikan semua bangsa itu jadi apa? Umatku menjadi jemaat Tuhan saja? Yang duduk, yang menikmati berkat-berkatnya saja? Bukan. Firman Tuhan katakan, jadikan mereka menjadi muridku. Kalau jadi muridku, dia bersedia menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak selesai sampai di situ misinya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Ada misi. Suruh apa? Suruh pergi. Jadikan semua bangsa. Tidak pilih-pilih. Tapi bagaimana? Apa aku mampu? Aku gak pandai bicara. Apa aku bisa? Aku kan perempuan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku menyertai kamu senantiasa. Tidak ada alasan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 89. Ini tugasmu. Sudah tahu? Sudah tahu Tuhan. Kemana perginya? Nih, aku beritahu sekarang. Kamu harus kemana? Kisah Para Rasul 1 ayat 89 katakan. Tetapi kamu akan menerima dulu. Gak perlu takut. Menerima apa? Kuasa. Berarti kuasa itu menerima otoritas dariku. Menerima pertolongan dari Roh Kudus. Ketika turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi seorang yang duduk secara hukum, kalau dihukum, dia menjadi pembela. Saksi yang menyaksikan sejarah. Dia ada dalam sejarah itu. Menjadi saksi. Di mana Tuhan? Yerusalem. Terus kemana lagi Tuhan? Dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai kemana? Ke ujung bumi. Yang berarti misi Allah tidak ada satu daerah pun, baik itu di pedalaman, di pegunungan, di hutan sekalipun, jangan khawatir. Tidak ada hamba Tuhan, karena harus ada hamba Tuhan. Makanya kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan tugas kita semua. Jangan bilang dan nunjuk itu tugasnya Muse, itu tugasnya hamba Tuhan, itu tugasnya Conta Lab, itu tugasnya Pak Kris, itu tugasnya Lause Hulda, bukan? Lalu tugasnya saudara apa? Duduk dan terima berkatnya, berkat terus. Selama Tuhan berikan berkat. Bukan hanya jasmani, bukan hanya materi saja. Hidup kita ini seharusnya mati. Tapi Tuhan hidupkan dengan kematian dia. Apa yang lebih berharga lagi sekarang? Bukankah sekarang yang lebih berharga adalah Yesus lebih berharga dari apapun? Amin. Seharusnya begitu.
Makanya dia katakan, pergi ke Yerusalem, di seluruh tanah Yudea lebih jauh. Di mana lagi? Samaria, tempat-tempat musuhmu itu yang kamu gak suka tuh, orang Yahudi. Terus kemana? Di seluruh, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku di sana. Di tengah-tengah dunia, kamu akan dijadikan saksi. Jadi bukan satu orang, tapi seluruh yang sudah menerima kehidupan dari Tuhan. Melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita semua menjadi saksi Kristus di depan. Di depan, di hadapan dunia ini. Perhatikan gambar ini. Katakan di sana, yang pertama adalah apa? Seluruh umat. Sebut sama-sama, 1, 2, 3. Belum seluruh jemaat aja belum ini, apalagi seluruh umat. Seluruh umat membawa apa? Seluruh Injil. Ya, yang lain boleh dilupakan. Tapi ini, seluruh umat itu siapa? Termasuk saya kan? Saudara juga? Bapak, ibu, anak-anak juga? Suruh apa? Membawa seluruh Injil. Ini berita yang harus dibawa. Ini harapan bagi dunia yang harus diberitahukan. Yang harus diberitahu mereka. Ajarkan mereka. Ajarkan mereka. Kemana? Kepada siapa? Seluruh dunia. Ini misi Allah. Bukan pada pribadi saja diselamatkan. Sudah diselamatkan langsung sudah enak-enak. Tidur udah enak, tenang aja lah. Saya mau tidur, mau bagaimana caranya. Saya mau bagaimana, mau berdosa, biar aja. Kan sudah diselamatkan. Duh enaknya. Tidak ada tanggung jawab. Kenaikan Tuhan Yesus. Membuka mata dan hati kita kembali. Bahwa kita punya tugas. Tugas bukan untuk diri kita, mementingkan diri kita sendiri terus menerus. Kenapa? Karena waktu ini terbatas. Pertemuan kita adalah dengan kematian jasmani. Ataukah firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang terakhir ayat 11. Katakan apa? Aku akan datang kembali seperti aku pergi. Berarti dia bisa tiba-tiba kembali. Kalau waktu dia naik tahu. Tadi sudah juga bilang 40 hari setelah kebangkitan. Good, betul. Tapi apa Roh Kudus sudah turun waktu itu? Sudah turun belum? Ragu-ragu. Belum. Berapa lama lagi Roh Kudus akan turun? 10 hari lagi. Ingat. Seluruh umat membawa sama-sama. Seluruh, kesini. Jangan bilang orang lain ya. Seluruh umat tapi gak kesini. Ayo sama-sama. Seluruh umat, semua Injil kepada seluruh. Ada berapa seluruh? Kalau saya biasa anak-anak tuh kelas 1, saya tempel ayat tulisan. Mereka sudah bisa baca. Kalau saya tulis Matius 15.22 misalkan. Dia gak baca Matius 15.22. Begitu gak? Enggak. Dia sudah tahu mana pasal, mana ayat. Sekarang coba kita ingat ini. Ulangi lagi supaya mengingatkan. Waktu sekarang kenaikan Tuhan Yesus saya diingatkan bahwa seluruh umat membawa seluruh Injil kepada seluruh dunia. Berikan semuanya kepada dunia. Saya berharap ini tidak dilupakan. Jangan takut. Saudara dan saya gak perlu takut. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat yang ke-11. Jelas-jelas dia mengatakan, akan datang kembali diberitahukan. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sudah siap ketemu Tuhan Yesus? Tugasnya sudah selesai. Sudah tahu sekarang kita. Murid-muridnya sekarang harus sudah tahu. Ketika aku akan naik ke surga. Ini tugasmu, ini misi. Misi bukan misi kecil, tapi misi yang besar, misi dunia. Dan bukan untuk satu orang, aku ingin melibatkan seluruh orang yang di sini. Jangan ada satupun yang tidak melayani, yang tidak punya hati untuk misi. Jadi kesimpulannya apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Bukan hanya dia menjanjikan akan kembali dan penyertaan sampai akhir zaman. Untuk apa semua itu? Yang pertama tentu untuk pribadi. Menjadi fondasi pengharapan orang percaya. Tidak boleh dilupakan, kita punya pengharapan. Sekarang kita menderita, kita dihina. Kita mungkin sekarang dalam keadaan yang sangat rapuh. Saya dikecewakan, saya sangat sedih saat ini. Ingat, kenaikan Tuhan Yesus, janji kedatangannya, mengatakan ini menjadi fondasi pengharapan kita orang percaya. Kau jangan takut menghadapinya apapun juga. Kesulitan sekolah, harus pindah. Kesulitan rumah, harus cari kontrakan yang lebih murah. Aku sekarang kehilangan pekerjaan. Tapi ingat, jangan sampai hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Ini pengharapan kita. Penyertaannya dan kedatangannya yang kedua kali. Yang kedua, untuk apa? Kenaikan Tuhan Yesus maknanya untuk saya. Tadi sudah sebagai fondasi pengharapan saya menghadapi situasi kondisi saat ini. Yang kedua, ini adalah pengharapan Injil yang harus diberitakan. Selama saya nafas masih berdesah. Selama kaki ini bisa tegak dan berjalan. Saya persembahkan hidup saya. Tapi bukan saya saja Tuhan mau. Tapi kamu jangan biarkan jemaatmu duduk saja, santai saja. Sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau datang ke gereja bisa terlambat, pulang bisa cepat-cepat. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Itu yang tahu tugas. Saya ketika doa, setiap ada orang yang terlambat, orang yang cepat pulang, orang yang malas untuk ikut onsite, saya terus berdoa sampai saat ini. Supaya mereka tahu kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangan Dia yang kedua kali memberikan pengharapan pribadi. Tapi juga memberikan pengharapan Injil yang harus diberitakan. Kalau saya boleh memohon, mungkin saya sujud di hadapan jemaat, tolonglah berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum engkau memberitakan Injil, berikan buat Tuhan yang terbaik. Apakah pantas kalau bos datang harus jam sekian, sekolah harus tepat waktu. Tetapi kalau ke gereja, kapan saja boleh. Toh belum khotbah, kalau masih nyanyi, enggak apa-apa dong. Itukah yang sudah diberikan pengharapan? Hal yang kecil dulu, mengenai dirimu sendiri. Ibadah. Yang kedua, pengharapan Injil yang harus diberitakan. Supaya semua keselamatan itu jangan hanya diri sendiri yang selamat. Tapi di dalam keluargamu ada yang belum selamat.
Di tempat pekerjaanmu, teman sahabatmu, teman nonton kamu belum selamat. Kau biarkan. Yang ketiga, pengharapan ini juga bagaimana memberikan keberanian dalam pelayanan. Sama seperti murid-murid ketika itu, ketika menghadapi kematian Kristus, kemudian mereka ketakutan. Mereka lari semuanya. Tapi ketika kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti buat mereka. Mereka dipulihkan hidup mereka. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah keberanian dalam pelayanan. Yuk, sekarang karena perintah itu jelas, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan menjadikan jemaatku. Tidak, menjadi murid Kristus. Jangan takut melayani. Saya pesankan ini, jangan takut melayani. Saya udah melayani Muse. Satu, hebat ya, satu, bagus. Tapi talentanya 5 kan? Iya, satu aja. Mari kita dengan penuh keberanian ketika memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada tahun 2025 ini. Ada satu komitmen yang terakhir. Pengharapannya Tuhan adalah melibatkan kita semua untuk melayani. Misi belum selesai, ayo bangkit. Ayo melangkah. Baik melangkah yang jauh maupun melangkah yang dekat. Ayo. Kita beritakan Injil. Peter Wagner mengatakan, menjadi orang Kristen merupakan pilihan. Mau Kristen atau tidak. Tetapi sekali Anda memutuskan untuk meminta Yesus menguasai hidup Anda, menyerahkan hidup Anda, maka keterlibatan dalam pelayanan dan misi dunia bukanlah merupakan pilihan. Jadi, apa jawabannya? Apa jawabannya? Itu keharusan. Tidak ada pilihan. Ketika hidup kita sudah diselamatkan, diserahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita ayo masuk dalam misi Allah. Bersama-sama kita menjangkau jiwa. Tidak ada pilihan. Melayani itu bukan pilihan sesungguhnya. Tapi keharusan bagi kita. Makanya saya bicara dengan CL waktu CL meeting. Saya bilang kepada mereka, cross itu apa sih? Cross itu apa? Cross itu bukan kumpulan ibu-ibu, bukan. Ibu-ibu arisan, bukan. Cross itu apa? Tempat kumpul-kumpul makan dan minum, bukan. Kenapa cross ada? Kenapa? Ini adalah komunitas misi Allah. Saya ada di dalamnya. Saudara, saudari ada di dalamnya. Masuk dalam misi Allah. Kita belajar di dalam cross itu. Supaya kita bisa menjangkau setiap orang. Mengasihi mereka, tunjukkan kasih kita. Jangan bilang, oh saya gak bisa memberitakan Injil. Apakah saya harus masuk STT? Tidak perlu masuk STT dulu. Tidak semua orang yang dipanggil Tuhan masuk STT dulu baru melayani. Apapun dengan profesi kita. Apapun melalui profesi kita. Dokter, akuntan, guru, itu hanya profesi yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ketika saya di Kalimantan, saya melayani Kalimantan. Saya masih ingat dengan para hamba Tuhan yang masuk ke desa, ke pedalaman dan mereka tidak banyak yang bisa diterima. Dan pasti mereka akan ditolak. Jadi mereka ada yang jadi pengacara, ada yang jadi tukang kain,
Tapi nggak ada pinjol, nggak ada di sana. Ya. Tapi mereka dengan profesinya, mereka masuk datang ke desa-desa. Jadi mereka bersaksi waktu itu dengan hamba-hamba Tuhan misionaris. Mereka menyaksikan. Saya hampir dipukuli. Apa yang kamu bawa? Disangkanya dia bawa apa itu seperti tanggungan begitu ya. Ya, ada kotak begitu dibawa. Coba buka kamu. Mungkin Alkitab di sana. Buku-buku apa? Memang kain kok dalamnya. Di dalam kain ada Alkitab? Tidak ada. Firman Allah itu, Injil itu ada dalam diri kita. Ini tubuh Kristus. Melalui profesi kita. Ayo, kamu pelajar-pelajar juga. Tunjukkan bahwa dirimu adalah bagian daripada misi Allah. Bukan nunjuk orang, tapi kita semua. Tuhan ingin melibatkan. Di dalam kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan bahwa Tuhan ingin melibatkan kita di dalam misi Allah yang besar yang belum selesai. Selesai ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.